Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan pada suatu hari tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah kita. Tiba-tiba Rasulullah meminta untuk masuk ke rumah kita. Beliau kemudian masuk dan menatap sekeliling rumah kita. Apa yang kira-kira kita rasakan? Mungkin saat itu kita akan merasakan ketakutan. Kita merasa bersalah karena tidak bisa menjadi umat Islam yang baik, yang sepenuhnya meneladani beliau. Sholat kita sering terlambat, kita masih sering berbohong, ghibah masih sering kita lakukan, serta berbagai kemaksiatan dan dosa lainnya. Tubuh kita mungkin akan terasa panas, badan kita menggigil kedinginan, karena kita takut Rasulullah akan menunjuk kepala kita dan beliau berkata, "Kamu adalah ahli neraka." Na'udzubillah min dzalik. Apapun yang Rasulullah katakan, apapun yang Rasulullah doakan, insya Allah berpotensi besar menjadi kenyataan. Akan tetapi saudara-saudaraku, dalam perjumpaan itu, di sisi yang lainnya kita pasti akan merasa bersyukur bisa bertemu dengan baginda Rasulullah. Hari itu akan menjadi hari bersejarah, hari yang penuh dengan kedamaian, di mana hati dan jiwa kita merasa tentram hanya dengan mengingat sosok yang mulia itu. Sosok itu tidak hanya dicintai oleh umat Islam, tetapi juga dikagumi oleh banyak orang di seluruh dunia karena keindahan akhlaknya, kebaikan budi pekertinya, kesempurnaan fisiknya, ketampanan wajahnya, dan keagungan kepribadiannya. Beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tampan di alam semesta ini. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia. Beliau diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Rasulullah diberkahi dengan dua sifat utama, yaitu keagungan dan keindahan. Kita pasti mengenal Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Itu wajar karena beliau dianugerahi separuh keindahan dunia. Namun ketahuilah bahwa seluruh keindahan di dunia ini telah dikaruniakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita-wanita Mesir tergoda oleh keindahan fisik Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka berlomba-lomba menggodanya dan ingin memuaskan nafsu mereka. Tetapi wanita-wanita Arab tidak tergoda oleh keindahan Rasulullah. Padahal fisik Rasulullah jauh lebih indah dibandingkan fisik Nabi Yusuf. Hal ini karena keindahan Rasulullah ditutupi oleh keagungan dan kewibawaan yang diberikan oleh Allah. Keindahan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan karisma dan kepribadian yang agung, yang menimbulkan rasa hormat dan kekaguman mendalam pada siapapun yang melihatnya, bukan nafsu. Wanita-wanita Arab pada masa Rasulullah, termasuk istri-istri Rasulullah dan para sahabat wanita lainnya, mereka memandang Rasulullah dengan rasa cinta yang didasarkan pada penghormatan dan pengagungan terhadap misinya sebagai utusan Allah. Kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh wibawa dan dihormati membuat wanita Arab lebih melihat beliau sebagai pemimpin spiritual, teladan, bukan sebagai objek dari nafsu mereka. Penting untuk dipahami bahwa keagungan Rasulullah tidak hanya terlihat dalam penampilan fisiknya, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan beliau. Akhlak Rasulullah yang mulia menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia. Keagungan ini membuat siapapun yang mengenal beliau, baik sahabatnya ataupun bahkan musuh-musuhnya, merasa kagum dan hormat pada beliau. Maka tidaklah mengherankan jika sampai hari ini, bahkan sampai nanti di masa depan, akan banyak umat Islam yang selalu merindukan melihat wajah Rasulullah dan mencari deskripsi tentang Rasulullah karena mereka sangat mencintai Rasulullah. Bahkan banyak orang yang non-muslim yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Rasulullah yang ajarannya telah menyinari seluruh dunia. Mengetahui dan membayangkan gambaran Rasulullah dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi hati-hati yang beriman. Hanya dengan menyebut nama Rasulullah dan bersolawat kepadanya, hati menjadi tentram, jiwa merasa damai. Sambil melanjutkan video ini, sempatkan untuk menuliskan solawat di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi yang mulia sangat memperhatikan deskripsi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat teliti.
Tidak ada satupun manusia di alam dunia ini, di dalam sejarah umat manusia yang dideskripsikan dengan begitu rinci seperti Rasulullah Muhammad SAW. Deskripsi tentang fisik Rasulullah menjadi penting karena itu membantu kita mengenali kebenaran tentang mimpi melihat Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku." Salah satu deskripsi terbaik tentang Rasulullah SAW datang dari seorang wanita Badui bernama Ummu Ma'bad. Ia bertemu dengan Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga memberikan deskripsi tentang Rasulullah yang kemudian diteruskan oleh kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain, serta dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah. Deskripsi ini tidak hanya menggambarkan keindahan fisik Rasulullah, tetapi juga keagungan sifat-sifat dari baginda Rasulullah. Para sahabat menggambarkan bahwa kehadiran Rasulullah membawa ketenangan, bahkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Rasulullah adalah teladan dalam kesabaran, keberanian, dan kasih sayang. Rasulullah adalah manusia yang mampu menyeimbangkan antara tugas-tugas dunia dan tugas-tugas spiritualitas, sehingga Rasulullah menjadi contoh sempurna bagi umat manusia. Mari kita tutup sejenak mata kita untuk mencoba mengenali deskripsi Rasulullah baik dari segi fisik ataupun sifat-sifat Rasulullah dan membayangkan Rasulullah hadir di hadapan kita. Salah satu hadis penting yang mendeskripsikan Rasulullah adalah hadis dari Ummu Ma'bad yang diriwayatkan oleh Hubaish bin Khalid. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Makkah dan berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dan juga dengan Amir bin Fuhairah, yaitu Maula Abu Bakar, mereka melewati kemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad adalah seorang wanita tua yang terhormat. Kemudian rombongan Rasulullah meminta daging dan kurma untuk dibeli, tetapi di sana tidak ada persediaan apapun. Ummu Ma'bad kemudian memberikan kesaksian tentang keindahan Rasulullah yang sangat memukau. Bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan yang penuh kesederhanaan. Kesaksian ini mengajarkan kepada kita bahwa keindahan sejati bukan hanya pada penampilan luar, tetapi pada karakter dan kebesaran jiwa. Pada saat itu Rasulullah melihat seekor kambing. Kambing itu lemah di sudut kemah. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Ummu Ma'bad, apakah ini?" Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, "Ini adalah kambing yang sangat lemah. Dia tidak bisa bergabung dengan kawanannya yang lain." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah kambing ini memiliki susu?" Ummu Ma'bad kemudian menjawab, "Demi Allah, dia lebih lemah dari itu." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah Anda mengizinkan saya untuk memerah susunya, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad kemudian menjawab, "Jika Anda melihat ada susu padanya, silahkan perahlah." Rasulullah SAW kemudian menyentuh kambing itu dengan tangannya yang penuh berkah. Rasulullah menyebut nama Allah dan kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah memerah susu kambing itu hingga bejana penuh dengan susu yang melimpah. Kemudian Rasulullah memberikan susu itu kepada Ummu Ma'bad hingga ia kenyang. Dan juga Rasulullah memberi susu kepada para sahabatnya sehingga mereka kenyang. Setelah itu Rasulullah memerah lagi hingga bejana penuh dan meninggalkan susu itu untuk Ummu Ma'bad sebelum melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian suami Ummu Ma'bad, yaitu Abu Ma'bad, ia datang membawa kambing-kambing yang kurus dan lemah. Ketika dia melihat susu yang melimpah, ia terkejut dan bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan susu ini, wahai istriku? Padahal kambing-kambing kita tidak ada yang pulang." Ummu Ma'bad kemudian menjawab, "Seorang pria yang penuh berkah telah melewati tempat ini." Abu Ma'bad kemudian bertanya, "Jelaskan kepadaku, deskripsikan tentang pria itu kepadaku." Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, "Aku melihat seorang pria yang sangat tampan, dengan wajah yang bercahaya, tubuhnya proporsional. Ia tidak kurus atau gemuk, ia tidak botak, ia sangat tampan dengan bagian tubuh yang proporsional. Matanya hitam pekat, bulu matanya panjang dan melengkung, suaranya kuat dan sedikit serak, lehernya panjang, tanda kecantikan di mata orang Arab. Jenggotnya tebal, alisnya panjang dan halus, alisnya bersambung. Jika dia diam, maka keagungan menyelimutinya, akan tetapi jika dia berbicara, kecemerlangan muncul di wajahnya. Kata-katanya indah dan terangkai seperti mutiara. Ucapannya tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, tetapi di antara keduanya. Suaranya paling jelas dan terdengar menarik dari jauh ataupun dari dekat. Tinggi orang itu sedang. Dia tidak terlalu tinggi ataupun terlalu pendek. Tubuhnya proporsional. Dia adalah sosok yang paling menarik
di antara 3 orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang segera mendekat ketika dia berbicara ataupun memerintahnya. Dia tidak pernah terlihat muram ataupun terlihat suka mencela. Di dalam riwayat yang lain, Ummu Ma'bad berkata, dia adalah orang yang paling tampan dan menawan dari jauh dan lebih indah dari dekat. Abu Ma'bad kemudian berkata, dia pasti orang Quraisy yang telah disebutkan kepada kita di Mekah, dan aku hampir ingin mengikutinya, dan pasti aku akan melakukannya jika aku menemukan kesempatan. Deskripsi ini menunjukkan betapa keindahan Rasulullah tidak hanya memukau dari dekat, tetapi juga dari kejauhan. Setiap gerak-gerik dan ucapan Rasulullah mencerminkan kepribadian yang luhur dan mulia, sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa kagum dan terpesona. Saudara-saudaraku, begitu juga dalam hadis yang lain Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah, seakan-akan matahari bersinar di wajahnya. Aku juga tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam berjalan dibandingkan Rasulullah, seakan-akan bumi dilipat untuknya. Ini artinya Rasulullah dapat menempuh jarak dengan mudah dan cepat. Bahkan ketika orang lain merasa lelah, Rasulullah tetap tegak dan tidak terganggu. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah pada malam yang terang benderang dengan bulan purnama yang bersinar, dan Rasulullah mengenakan pakaian merah. Aku melihat ke arah beliau dan ke arah bulan, dan bagiku Rasulullah lebih indah daripada bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kecantikan dan keagungan Rasulullah melebihi segala sesuatu di dunia ini, termasuk keindahan alam seperti bulan purnama. Warna kulit Rasulullah bercahaya, putih kemerahan yang sangat indah, bukan putih pucat seperti orang albino, dan bukan pula berwarna gelap. Warnanya putih bercampur dengan sedikit kemerahan yang membuat Rasulullah tampak lebih bercahaya. Para sahabat sering menggambarkan dengan kata-kata pamannya, yaitu Abu Thalib. Dia adalah orang yang wajahnya menjadi alasan turunnya hujan. Ia pelindung anak yatim dan pelindung para janda. Kulit Rasulullah bercahaya dan keindahan fisiknya adalah manifestasi dari keindahan batin yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah adalah contoh sempurna dari keseimbangan antara kecantikan fisik dan spiritual. Rabi'ah bin Adi Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik telah berkata, Rasulullah adalah orang yang sedang dalam tingginya. Ia tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Kulitnya bercahaya, tidak putih seperti orang albino, tetapi juga kulitnya tidak berwarna gelap. Rambut Rasulullah tidak keriting, tidak juga lurus, tetapi di antara keduanya. Rambut Rasulullah biasanya mencapai telinga, kadang-kadang hingga pundak. Rambut ini menjadi simbol dari keseimbangan sifat-sifat Rasulullah yang sempurna. Wajah Rasulullah adalah yang paling tampan, bulat seperti bulan, bercahaya seperti mutiara. Pipi Rasulullah halus dan tidak menonjol, hidungnya mancung dan lembut, bibirnya indah dan giginya bersih serta bercahaya saat Rasulullah tersenyum. Senyuman Rasulullah adalah salah satu hal yang paling menenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah memiliki mata yang besar dengan bulu mata yang panjang dan ada sedikit warna merah di matanya. Kepala Rasulullah besar dan janggutnya tebal dan indah, penuh dengan rambut hitam yang hampir menutupi dadanya. Ketika Rasulullah berbicara, janggutnya yang besar akan terlihat bergerak, menambah wibawa dan karisma beliau. Mungkin ada yang bertanya, apakah Rasulullah memiliki uban? Jawabnya adalah iya, tetapi sangat sedikit. Kebanyakan uban Rasulullah ada di kedua sisi kepalanya. Ketika uban itu terkena minyak wangi, warnanya seperti benang emas yang berkilauan di antara rambut beliau. Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah wafat, di kepalanya dan janggutnya tidak lebih dari 20 helai rambut putih. Uban yang sangat sedikit merupakan simbol dari kebijaksanaan dan juga kedewasaan yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga beliau tetap tampak muda dan segar meskipun usianya semakin bertambah. Rasulullah SAW memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Abdullah bin Sirjis berkata, aku melihat Rasulullah dan aku makan bersama beliau dengan roti dan daging. Aku bertanya, apakah Nabi akan memohonkan ampunan untukku? Rasulullah kemudian menjawab, ya, dan juga untukmu. Kemudian beliau membacakan ayat ini dan memohonkan ampunan untuk dosamu dan untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah itu, aku melihat tanda kenabian di antara kedua pundaknya, tepat di bawah pundak kiri. Tanda ini menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah dan menjadi ciri khas yang dikenali oleh masyarakat. Pundak Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bara dan juga Abu Hurairah, ia berkata,
Rasulullah memiliki lengan yang besar dan kuat. Meskipun tangan beliau besar dan kuat, tetapi sangat lembut. Anas berkata, tidak pernah aku merasakan sesuatu yang lebih lembut dari tangan Rasulullah, dan tidak pernah aku mencium aroma yang lebih harum dari tubuh Rasulullah. Lengan dan tangan Rasulullah yang kuat merupakan simbol dari kemampuan fisik dan ketahanan yang luar biasa. Sementara kelembutannya mencerminkan kasih sayang dan perhatian Rasulullah terhadap sesama. Betis Rasulullah sangat putih, sebagaimana diriwayatkan oleh Suraqah. Ia berkata, aku melihat betis Rasulullah seolah-olah itu adalah sepotong tebu putih. Warna putih betis Rasulullah sangat indah. Kaki Rasulullah juga besar dan kokoh, seperti diriwayatkan oleh Anas. Tumit Rasulullah itu kecil, menunjukkan sedikit daging pada bagian tumit. Rasulullah berjalan dengan kedua telapak kaki menapak dengan sempurna, tidak seperti kebanyakan orang yang memiliki lengkungan pada telapak kakinya. Rasulullah berjalan dengan kedua telapak kaki menapak dengan sempurna di tanah. Hal itu membuat langkah Rasulullah lebih cepat dan sangat kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlomba lari dengan Aisyah dan beliau mengalahkannya. Rasulullah selalu berjalan dengan cepat sehingga para sahabat seringkali kesulitan untuk mengikutinya. Cara berjalan Rasulullah yang cepat dan penuh semangat menunjukkan tekad dan disiplin yang tinggi di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Namun perlu diingat bahwa Rasulullah juga manusia biasa. Beliau bisa tersenyum, bercanda, dan bahkan tertawa. Rasulullah adalah sosok yang ramah dan sangat hangat dalam pergaulannya. Rasulullah selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang penuh kelembutan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bercanda dengan seorang nenek tua yang meminta doa agar ia masuk surga. Rasulullah dengan bercanda mengatakan, tidak ada nenek tua di surga. Nenek itu pun terkejut dan menangis. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa di surga semua orang akan menjadi muda kembali. Candaan ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Rasulullah di dalam menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Selain itu, ada kisah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, di mana seorang sahabat bernama Zahir yang merupakan seorang pedagang dari pedesaan. Ia sangat disayangi oleh Rasulullah. Pada suatu hari, ketika Zahir sedang berjualan di pasar, Rasulullah datang diam-diam dari belakangnya dan kemudian memeluknya. Zahir terkejut, ia kemudian berkata, lepaskan aku. Namun ketika dia menyadari bahwa itu adalah Rasulullah, dia merasa sangat senang dan tidak ingin melepaskan pelukan itu. Rasulullah kemudian berseru kepada orang-orang di pasar, siapa yang mau membeli budak ini? Zahir pun menjawab dengan bercanda, ya Rasulullah, jika demikian pasti Anda akan menemukan saya tidak berharga. Rasulullah kemudian berkata, tetapi di sisi Allah engkau sangat berharga. Candaan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mampu membuat orang lain merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang penuh kehangatan. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Abu Dawud, Rasulullah pernah bercanda dengan seorang anak kecil yang bernama Umair. Anak itu memiliki burung peliharaan. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair adalah burung peliharaan Umair. Pertanyaan dari Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat peduli dan memperhatikan hal-hal kecil yang penting bagi anak-anak, sehingga mereka merasa senang dan dihargai. Contoh yang lain adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau bercanda ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, iya, aku bercanda, tetapi aku hanya mengatakan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah suka bercanda, beliau tetap menjaga kejujuran dan juga integritas dalam setiap kata-katanya. Semua ini menunjukkan Rasulullah adalah sosok yang seimbang dalam sifat-sifatnya, mampu membawa kebahagiaan dan juga keceriaan kepada orang-orang di sekitarnya sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran dan juga kejujuran. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam akhlak, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam interaksi sosialnya. Ya Allah, tuntunlah kami di jalan-Mu yang lurus dan teguhkanlah kami di atasnya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan kami di atas agama-Mu. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati kami pada ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berilah kami rahmat di sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan dan fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, teguhkanlah kami dengan kalimat yang teguh di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan bantulah kami untuk mengingat-Mu ya Allah, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik.
serta berilah kami akhir hayat yang baik, serta surga Firdaus yang tertinggi, tanpa hisab dan tanpa azab, dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin.